Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang Agus paham betul gelagat wanita kesepian yang sudah 3 tahun lebih tak mendapatkan kehangatan pria. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal, jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, hujan turun tanpa basa-basi, membasuh jalanan aspal di depan rumah dengan rintik yang rapat dan dingin. Aku, Agus, seorang pria yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta kecil-kecilan di lingkungan perumahan ini, sedang duduk di teras rumah. Secangkir kopi hitam yang mulai mendingin menemani lamunanku. Kehidupan di kompleks perumahan pinggiran kota seperti ini biasanya berjalan tenang, bahkan cenderung monoton. Setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing, pergi pagi dan pulang menjelang petang. Namun, sebagai pria yang terbiasa mengamati lingkungan sekitar, aku memiliki kepekaan tersendiri terhadap perubahan atmosfer di sekitarku, termasuk gerak-gerik para tetangga. Di seberang jalanku, berdiri sebuah rumah berlantai 2 yang tampak selalu sepi. Pemiliknya adalah Mbak Ambar. Suaminya adalah seorang pelaut yang bekerja di kapal pesiar asing. Setahuku, dan juga berdasarkan cerita yang beredar di antara warga, sudah 3 tahun lebih suaminya tidak pulang karena kontrak kerja yang terus diperpanjang di belahan bumi yang jauh. 3 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah penantian. Sebagai seorang pria dewasa, aku paham betul gelagat seorang wanita yang didera kesepian mendalam. Kehangatan sebuah keluarga yang utuh, kehadiran fisik seorang pria yang bersedia mendengar keluh kesah di meja makan, telah lama hilang dari hidupnya. Aku sering melihat Mbak Ambar berdiri di balkon lantai atas saat senja menyapa, menatap kosong ke arah jalanan. Cara dia berjalan, caranya membetulkan anak rambut yang jatuh di dahi saat berpapasan denganku di tukang sayur, hingga binar matanya yang tampak redup dan menyimpan kerinduan yang tak terkatakan, semua itu adalah bahasa tubuh yang terbaca jelas olehku. Ada kehampaan yang begitu besar di sana. Sebagai tetangga yang sesekali dimintai tolong untuk memperbaiki pompa air yang rusak atau sekadar mengganti lampu teras yang mati, aku selalu berusaha bersikap sopan dan menjaga batasan. Namun, malam ini, takdir tampaknya memiliki rencana lain untuk menguji keteguhan hatiku. Sekitar pukul 9 malam, ketika intensitas hujan semakin menderu, sebuah ketukan terdengar di pagar depan rumahku. Aku mengerutkan kening, bertanya-tanya siapa yang bertamu di cuaca seburuk ini. Dengan payung seadanya, aku melangkah keluar. Di balik pagar, berdirilah Mbak Ambar. Tubuhnya sedikit menggigil, dilindungi oleh payung kecil yang tak mampu menghalau terpaan angin malam. Wajahnya tampak pucat, dan di matanya, aku melihat kombinasi antara rasa sungkan dan keputusasaan yang tertahan. "Mas Agus, maaf sekali mengganggu malam-malam begini," suaranya agak bergetar, bersaing dengan suara gemercik air hujan yang menghantam atap. Di rumah saya, sekring listriknya tiba-tiba turun dan baunya seperti ada yang terbakar. Saya takut sekali kalau ada korsleting yang memicu kebakaran. Mau minta tolong, tapi saya bingung harus menghubungi siapa jam segini. Melihat kepanikan yang tulus di wajahnya, rasa kemanusiaanku tentu saja langsung terketuk. "Oh, iya, Mbak Ambar. Tenang dulu. Tunggu sebentar. Saya ambil senter dan peralatan di dalam," jawabku dengan nada menenangkan. Aku kembali ke dalam rumah dengan tergesa, mengambil tas perkakas kecil dan sebuah senter jinjing. Di dalam hati, tidak ada pikiran aneh apapun saat itu. Fokusku hanyalah membantu seorang tetangga yang sedang kesulitan. Kami berjalan beriringan menyeberangi jalanan yang basah menuju rumahnya. Rumah itu tampak gelap gulita, menyisakan kesan sunyi yang mencekam. Begitu melangkah masuk ke dalam ruang tamu, aroma wewangian ruangan yang lembut bercampur dengan udara lembab langsung menyapa indera penciumanku. Keadaan di dalam begitu sunyi, hanya ada suara detak jam dinding yang digerakkan oleh baterai, berpadu dengan ketukan hujan di luar. Aku segera menuju ke arah kotak sekring utama yang terletak di dekat dapur. Mbak Ambar berdiri tidak jauh di belakangku, memegang senter pembantu agar aku bisa melihat dengan jelas. Saat aku mulai memeriksa kabel-kabel di dalam kotak tersebut, jarak di antara kami terasa menyikis. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang kontras dengan udara malam yang dingin. Aroma parfumnya yang lembut perlahan mulai mengaburkan konsentrasiku.
Ketika tanganku sengaja bersentuhan dengan jemarinya saat menerima obeng, aku merasakan getaran yang aneh. Senter di tangannya sedikit goyah. Aku menoleh ke arahnya, dan dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya temaram, mata kami bertemu. Di sanalah, dalam jarak yang begitu dekat, aku melihat dengan sangat jelas kerapuhan seorang wanita yang sudah 3 tahun lebih kehilangan figur pelindung. Tatapannya bukan lagi sekadar meminta bantuan mekanis, melainkan sebuah jeritan sunyi yang mendambakan perhatian, sentuhan, dan kehangatan yang telah lama hilang dari hidupnya. Suasana berubah menjadi sangat canggung, namun sekaligus dipenuhi oleh ketegangan emosional yang intens. Atmosfer di dalam ruangan itu mendadak terasa begitu berat dan pekat. Hatiku mulai berdegup kencang. Logikaku mengatakan bahwa aku harus segera menyelesaikan pekerjaan ini dan pulang, namun naluriku sebagai seorang pria seolah terkunci oleh pesona kerinduan yang terpancar dari dirinya. Gelagat kesepian yang selama ini hanya kuamati dari jauh, kini berada tepat di hadapanku, begitu nyata dan begitu dekat hingga aku bisa mendengar helaan napasnya yang tidak teratur. Dan di malam yang dingin itu, pertahanan diriku perlahan-lahan mulai goyah, menuntun kami pada sebuah batas yang seharusnya tidak pernah kami seberangi. Ketegangan di dalam ruangan yang gelap itu seolah membekukan waktu. Suara hujan di luar rumah berdentum berirama, menciptakan dinding pembatas antara dunia kami saat itu dengan realitas di luar sana. Senter di tangan bak ambar masih sedikit bergetar, memantulkan cahaya temaram yang bergoyang di dinding ruang tamu. Aku, Agus, masih berdiri terpaku di depan kotak sekring yang terbuka, namun pikiranku sudah tidak lagi berada pada kabel-kabel dan obeng di tanganku. Seluruh perhatianku tersedot pada sosok wanita di hadapanku. Bak ambar tidak memalingkan wajahnya. Dalam kedekatan yang begitu intim, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana dadanya naik turun dengan napas yang tertahan. Ada pergolakan batin yang hebat di dalam matanya, sebuah pertempuran antara rasa bersalah, norma sosial, dan kerinduan yang sudah mencapai titik jenuh setelah 3 tahun hidup dalam kesendirian yang dingin. Keheningan di antara kami malam itu terasa lebih nyaring daripada suara petir yang sesekali menggelegar di kejauhan. "Mas Agus?" bisiknya lirih, hampir menyerupai helaan napas. Suaranya begitu rapuh, seolah jika aku menyentuhnya sedikit saja, pertahanan dirinya akan runtuh sepenuhnya. "Iya, Mbak," jawabku dengan suara yang mendadak parau. Logika dalam kepalaku berteriak agar aku segera melangkah mundur, mengemas peralatan, dan pamit pulang. Namun, tubuhku seolah menolak untuk patuh. Kepekaanku terhadap gelagat kesepian wanita ini, yang selama ini hanya kulindungi dengan sikap sopan, kini berubah menjadi rasa iba yang bercampur dengan ketertarikan yang tak terbendung. Mbak Ambar melangkah satu tapak lebih dekat. Jarak di antara kami kini terkikis habis. Senter di tangannya perlahan diturunkan, diletakkan di atas meja kecil di samping kami, membuat pencahayaan di ruangan itu semakin redup dan menyisakan siluet. Tangan kirinya yang terasa dingin perlahan menyentuh lengan kemejaku, seolah mencari pegangan di tengah badai emosi yang menderanya. Sentuhan itu lembut, namun dampaknya seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhku. Saya sudah lupa bagaimana rasanya ditemani," ucapnya dengan nada yang sangat pelan, hampir tak terdengar jika bukan karena sunyinya malam. Air mata perlahan mengambang di pelupuk matanya, merefleksikan sedikit cahaya yang tersisa. "Rumah ini terlalu besar untuk saya sendirian, Mas. Terlalu dingin." Kata-kata itu meruntuhkan sisa-sisa pertahanan logikaku. Aku melihat seorang wanita yang bukan sedang ingin menggoda, melainkan seorang manusia yang sedang tenggelam dalam kehampaan emosional yang teramat sangat. Naluri kelelakianku bergejolak, dipicu oleh rasa ego dan ketertarikan yang sudah lama kupendam dalam diam setiap kali melihatnya dari seberang jalan. Dengan perlahan, aku mengangkat tanganku, menghapus bulir air mata yang mulai jatuh di pipinya yang halus. Ketika jemariku bersentuhan dengan kulit wajahnya, Mbak Ambar memejamkan mata, menikmati kehangatan yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Helaan napasnya menjadi lebih berat. Detik berikutnya berjalan seperti dalam gerakan lambat. Kami terhanyut dalam arus emosi yang kuat. Rasa bersalah yang sempat melintas di benakku seketika menguap, digantikan oleh debaran jantung yang kencang dan keinginan untuk saling mengisi kekosongan. Malam itu, di dalam rumah yang senyap dan terlindung dari pandangan dunia luar oleh tirai yang tertutup rapat,
Kami melangkah melewati batas yang selama ini kami jaga dengan ketat. Hubungan yang awalnya didasari oleh rasa tolong-menolong antar tetangga, dalam hitungan menit berubah menjadi sebuah kehangatan yang intim dan mendalam. Segala bentuk kerinduan, kesepian, dan kehampaan yang dipendam Mbak Ambar selama 3 tahun seolah tumpah malam itu, berpadu dengan ketegangan dan gairahku yang terlanjur tergoda oleh situasi. Kami melewatkan waktu dalam kebersamaan yang intens, membiarkan malam larut bersama hujan yang perlahan mulai mereda menjadi gerimis tipis. Di dalam kamar yang remang-remang, waktu seolah berhenti berputar untuk kami berdua. Namun, seperti semua hal yang terjadi di dunia ini, setiap tindakan selalu membawa konsekuensinya sendiri. Ketika fajar mulai membayang di ufuk timur dan kegelapan malam perlahan memudar, kesadaran mulai kembali merayap masuk ke dalam benakku. Aku terbangun dan duduk di tepi tempat tidur, menatap ke arah jendela yang mulai menampakkan bias cahaya pagi. Mbak Ambar masih tertidur di sampingku dengan raut wajah yang tampak lebih tenang, namun gurat kecemasan samar mulai muncul di dahinya yang berkerut. Aku memakai kembali pakaianku dengan gerakan yang sangat pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Di tengah kesunyian pagi yang dingin itu, rasa hangat yang beberapa jam lalu menyelimuti diriku mendadak berganti dengan rasa dingin yang mencekam di dada. Logikaku yang sempat lumpuh kini kembali berfungsi dengan sangat tajam, membawa sebuah pertanyaan besar yang membuat bulu kuduku berdiri. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana aku harus bersikap saat berpapasan dengannya di siang hari nanti? Bagaimana jika rahasia malam ini tercium oleh warga kompleks yang terkenal gemar bergunjing? Dan yang paling membuat jantungku berdegup kencang karena cemas adalah, bagaimana jika suaminya tiba-tiba pulang? Aku tahu, kehidupan yang tampak tenang di perumahan ini tidak akan pernah sama lagi bagiku setelah malam ini. Langkah kakiku terasa begitu berat saat meninggalkan rumah Mbak Ambar di paruh fajar yang masih berkabut. Udara pagi yang menusuk tulang seolah mencoba mencuci sisa basi kehangatan semalam yang masih menempel di kulitku. Aku, Agus, berjalan dengan kepala tertunduk, merapatkan jaket untuk menyembunyikan gemetar di kedua tanganku. Kompleks perumahan masih sangat sepi, hanya suara sapu lidi dari kejauhan milik petugas kebersihan yang mulai terdengar samar. Setiap sudut jalan yang biasanya terasa akrab, kini mendadak tampak asing dan mengintimidasi, seolah-olah tiang lampu dan pagar rumah tetangga sedang mengawasiku dengan penuh curiga. Begitu berhasil mengunci pintu rumahku sendiri, aku langsung menyandarkan punggung di balik daun pintu. Napas yang sejak tadi kutahan akhirnya terlepas dalam helaan yang panjang dan berat. Rumahku yang kosong terasa begitu sunyi, namun isi kepalaku justru berisik luar biasa. Aku berjalan menuju kamar mandi, memutar keran, dan membasuh wajahku berkali-kali dengan air dingin. Tatapanku terpaku pada pantulan diriku sendiri di cermin yang buram oleh embun. Di sana, aku tidak lagi melihat Agus si tetangga yang ramah dan penolong, melainkan seorang pria yang baru saja melanggar batas sakral rumah tangga orang lain. Rasa bersalah yang semalam sempat tenggelam dalam lautan emosi, kini mengapung ke permukaan dengan begitu masif. Aku tahu betul konsekuensi sosial di lingkungan seperti ini. Sekali saja desas-desus berembus, maka tamatlah reputasi yang kubangun bertahun-tahun. Namun, di balik rasa takut itu, ada sebersit rasa iba yang mendalam kepada Mbak Ambar. Aku tahu tindakan kami salah, tetapi aku juga tidak bisa membohongi nuraniku bahwa apa yang terjadi semalam bersumber dari kerapuhan jiwa yang teramat sangat dari seorang wanita yang ditinggalkan dalam kesunyian. Matahari perlahan naik, mengusir kabut pagi dan menggantinya dengan rutinitas kompleks yang bising. Suara motor tetangga yang berangkat kerja, candaan anak-anak yang bersiap ke sekolah, hingga teriakan tukang sayur keliling mulai memenuhi udara. Aku memaksa diriku untuk membuka toko kelontong kecilku di depan rumah, mencoba bersikap seolah-olah hari ini adalah hari Senin yang biasa. Namun, konsentrasiku hancur berantakan. Setiap kali ada wanita paruh baya yang datang membeli bumbu dapur sambil bergosip, jantungku langsung berdegup kencang, khawatir topik pembicaraan mereka mengarah pada aktivitas semalam. Sekitar pukul 10 pagi, saat suasana agak lengang, aku berdiri di ambang pintu toko sambil berpura-pura menyapu. Pandanganku secara refleks terlempar ke arah rumah berlantai 2 di seberang jalan. Pintu rumah Mbak Ambar terbuka sedikit. Tak lama kemudian, sosoknya muncul di teras untuk menjemur beberapa helai kain.
Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat ketika tanpa sengaja, pandangan kami bertemu di antara lalu lalang jalanan kompleks. Mbak Ambar sempat terpaku memegang jemuran. Wajahnya yang biasanya pucat kini tampak memiliki sedikit rona, namun ada ketakutan yang tersirat sangat jelas dari caranya memandangku. Ia tidak tersenyum, tidak juga memalingkan muka dengan sinis. Tatapannya adalah tatapan penuh tanya, seolah-olah ia juga sedang tenggelam dalam kebingungan yang sama besarnya denganku. Mau dibawa kemana hubungan terlarang ini? Hanya 2 detik mata kami bertatapan sebelum akhirnya Mbak Ambar menunduk dan bergegas masuk kembali ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Interaksi singkat itu sudah cukup untuk menegaskan bahwa dinding pembatas di antara kami kini telah runtuh, digantikan oleh sebuah rahasia besar yang mengikat kami dalam kecemasan. Tantangan yang sebenarnya baru dimulai sore harinya. Saat aku sedang merapikan barang dagangan, sebuah mobil berplat nomor luar kota mendadak berhenti tepat di depan pagar rumah Mbak Ambar. Hatiku langsung mencelos. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Dari dalam mobil, turun seorang wanita paruh baya yang sangat kukenal. Ia adalah ibu mertua Mbak Ambar, ibu kandung dari suaminya yang bekerja di kapal pesiar. Wanita tua itu turun dengan membawa beberapa tas jinjing besar, tampaknya berniat untuk menginap dalam waktu yang cukup lama. Dari kejauhan, aku melihat Mbak Ambar keluar menyambut ibu mertuanya dengan senyum yang dipaksakan dan gerak-gerik yang tampak gugup. Situasi kini berubah menjadi jauh lebih rumit dan berbahaya. Kehadiran sang mertua di rumah itu berarti setiap gerak-gerik Mbak Ambar akan diawasi dengan ketat. Dan yang lebih menakutkan bagiku, bagaimana jika Mbak Ambar, dalam tekanan psikologis atau rasa bersalahnya yang menumpuk karena kehadiran sang mertua, mendadak tidak kuat menahan beban rahasia ini sendirian? Satu kata saja terucap dari bibirnya, maka badai besar akan langsung memporak-andakan kehidupan kami berdua di kompleks perumahan ini. Kedatangan Ibu Lastri, ibu mertua Mbak Ambar, seperti awan mendung yang tiba-tiba berarak rendah di atas kompleks perumahan kami. Bagiku, Agus, keberadaannya di rumah seberang jalan adalah alarm bahaya yang berbunyi tanpa suara di dalam kepala setiap detiknya. Ibu Lastri dikenal sebagai sosok wanita sepuh yang sangat disiplin, teliti, dan memiliki pembawaan yang tegas, khas seorang pensiunan guru yang terbiasa membaca situasi lewat kedipan mata anak didiknya. Kehadirannya seketika mengubah atmosfer di sekitar rumah berlantai 2 itu menjadi jauh lebih kaku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang menguras energi psikologisku. Toko kelontongku, yang biasanya menjadi tempatku mencari nafkah dengan tenang, kini terasa seperti pos pengamatan yang menyiksa. Dari balik etalase kaca, aku berulang kali melihat Ibu Lastri menyapu halaman, mengobrol dengan tetangga sebelah, atau sekadar duduk di kursi teras sambil memandang tajam ke arah jalanan. Setiap kali pandangan wanita tua itu mengarah ke tokomu, aku cepat-cepat mengalihkan perhatian, berpura-pura sibuk mencatat pembukuan atau menata ulang susunan mie instan di rak. Hubunganku dengan Mbak Ambar seketika terputus total. Kami tidak lagi saling melempar pandang, bahkan secara tidak sengaja sekalipun. Jika kebetulan kami harus berada di jalan yang sama saat ia hendak ke tukang sayur, Mbak Ambar akan memilih berjalan menunduk, mengambil rute yang lebih jauh, atau membiarkan ibu mertuanya yang pergi berbelanja. Jarak beberapa meter di antara rumah kami kini terasa sejang samudera yang memisahkan Mbak Ambar dengan suaminya. Namun, menyembunyikan sebuah rahasia besar di bawah atap yang sama dengan orang lain adalah hal yang mustahil dilakukan tanpa meninggalkan celah. Retakan pertama dari dinding rahasia kami mulai terlihat pada hari Kamis sore. Saat itu, langit sedang mendung tipis, menyisakan udara gerah yang memicu keringat. Aku sedang duduk di dalam toko ketika Ibu Lastri berjalan menyeberang jalan, melangkah langsung menuju ke arah tokomu. Jantungku seketika berdegup kencang, menghantam rongga dada dengan keras. Aku berusaha sekuat tenaga mengatur napas dan memasang senyum seramah mungkin. "Selamat sore, Ibu Lastri. Ada yang bisa saya bantu?" sapaku, berusaha menjaga agar suaraku tetap stabil dan tidak bergetar. Ibu Lastri tidak langsung menjawab. Sepasang matanya yang tajam menatapku dari balik kacamata berbingkai hitam, seolah sedang memindai kejujuran di wajahku. "Sore, Nak Agus. Ibu mau beli obat nyamuk bakar dan sabun cuci piring?" jawabnya dengan nada suara yang datar namun berwibawa. Sembari aku mengambilkan barang-barang pesonannya, Ibu Lastri bersandar di konter toko.
Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling sebelum akhirnya kembali menatapku. "Nak Agus, kamu kan yang paling sering dimintai tolong sama Ambar kalau ada apa-apa di rumah seberang?" tanya wanita tua itu tiba-tiba, sebuah pertanyaan yang terasa seperti hantaman godam di hulu hatiku. "Oh, iya, Bu. Kalau ada lampu mati atau pompa air macet, memang sesekali Mbak Ambar minta tolong saya. Kebetulan saya sedikit paham soal listrik," jawabku, berusaha terdengar seringan mungkin, seolah itu hanyalah bantuan antar tetangga yang biasa. Ibu Lastri mengangguk-angguk lambat, jemarinya mengetuk-ngetuk pinggiran etalase. "Iya, Ambar juga cerita begitu. Tapi, entah kenapa, sejak ibu datang 2 hari lalu, ibu merasa menantuku itu agak aneh. Dia sering melamun, wajahnya pucat, dan kalau diajak bicara soal suaminya yang mau memperpanjang kontrak kerja lagi di kapal, dia malah menangis lalu mengunci diri di kamar." Ibu Lastri menghela napas panjang, tatapannya menyipit menatapku lebih dalam. Ibu merasa, ada sesuatu yang dia sembunyikan dari ibu. Sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Keringat dingin langsung mengalir di punggungku, membasahi kaos yang kukenakan. Lidahku mendadak terasa keluh. Apakah Ibu Lastri mulai mencium gelagat yang tidak beres? Apakah ada jejak semalam, mungkin obengku yang tertinggal, atau perubahan sikap Mbak Ambar yang terlalu drastis, yang disadari oleh insting seorang ibu? Mungkin Mbak Ambar hanya terlalu lelah dan rindu dengan Mas Pelaut, Bu. "Sudah 3 tahun kan tidak pulang?" jawabku mencoba menetralisir keadaan, meski suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Ibu Lastri tidak menyanggah, ia hanya mengambil bungkusan belanjaannya, membayar dengan uang pas, lalu menatapku untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi. "Mungkin saja, Nak Agus. Tapi insting seorang ibu jarang keliru. Ada rahasia yang sedang menahan napas di rumah itu." Kata-kata terakhir Ibu Lastri menggantung di udara malam, meninggalkanku dalam cekaman rasa takut yang semakin nyata. Malamnya, aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Aku terus menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa situasi ini sudah berada di luar kendaliku. Retakan pada dinding rahasia kami telah terbentuk, dan hanya tinggal menunggu waktu sampai dinding itu runtuh sepenuhnya, membawa konsekuensi yang tak terbayangkan bagi hidupku dan masa depan Mbak Ambar. Kata-kata Ibu Lastri sore itu terus bergema di dalam kepalaku, menyerupai ketukan lonceng kematian yang tak kunjung berhenti. Malam berganti menjadi hari-hari penuh kecemasan yang semakin mengikis ketenanganku. Aku, Agus, mulai merasakan dampak nyata dari rasa bersalah yang terus menumpuk. Nafsu makanku berkurang drastis, dan setiap kali mendengar suara pintu pagar rumah di seberang jalan terbuka, jantungku langsung berdegup kencang secara refleks. Aku merasa seperti seorang buronan yang sedang menunggu waktu untuk tertangkap. Hubungan terlarang yang sempat memberikan kehangatan sesaat bagi Mbak Ambar dan kepuasan ego bagiku, kini telah berubah menjadi sebuah beban psikologis yang teramat berat. Kami berdua terjebak dalam lingkaran diam. Kompleks perumahan ini, dengan segala keteraturannya, mendadak terasa seperti penjara bawah tanah yang pengap. Hingga akhirnya, pada hari Minggu pagi, sebuah peristiwa yang tidak pernah kuduga sebelumnya terjadi, membalikkan sisa-sisa ketenangan yang masih kupertahankan. Hari itu udara cukup cerah, namun bagi hatiku, mendung hitam seolah enggan beranjak. Sekitar pukul 9 pagi, aku melihat sebuah sepeda motor dinas milik kantor pos berhenti di depan rumah Mbak Ambar. Pak Pos turun, membawa sebuah amplop surat berukuran panjang dengan beberapa stempel internasional yang mencolok di permukaannya. Itu adalah surat dari luar negeri, surat dari suami Mbak Ambar. Ibu Lastri yang sedang menyiram tanaman di halaman depan segera menerima surat tersebut dengan wajah berseri-seri. Dari balik etalase tokomu, aku bisa melihat bagaimana wanita tua itu bergegas masuk ke dalam rumah sambil setengah berteriak memanggil menantunya. "Ambar, Ambar, ini ada surat dari suamimu." Suara Ibu Lastri terdengar samar sampai ke seberang jalan. Aku terdiam di tempatku berdiri, memegang sebuah kemasan detergen yang hendak kutata. Perasaanku mendadak campur aduk antara cemas, bersalah, dan penasaran. Surat di zaman sekarang, ketika panggilan video sudah begitu mudah dilakukan, biasanya menandakan ada sesuatu yang sangat resmi, mendesak, atau dokumen penting yang harus dikirimkan secara fisik. Namun, apa yang terjadi setelah surat itu masuk ke dalam rumah sungguh di luar perkiraanku.
Tidak ada suara sorak gembira atau tangis haru yang biasa terdengar dari seorang istri yang merindukan suaminya. Sebaliknya, suasana di rumah itu justru mendadak hening seketika. Keheningan yang tidak wajar itu berlangsung selama hampir 1 jam, menciptakan ketegangan baru yang merayap di dadaku. Kira-kira pukul 11 siang, pintu depan rumah Mbak Ambar terbuka dengan sentakan keras. Ibu Lastri keluar dari dalam rumah, namun wajahnya tidak lagi memancarkan keramahan seperti biasanya. Wajah wanita sepuh itu tampak memerah karena menahan amarah yang luar biasa, sementara matanya berkaca-kaca menahan tangis. Ia berjalan tergesa-gesa meninggalkan pekarangan rumah, bahkan mengabaikan sapaan tetangga sebelah yang sedang mencuci mobil. Ibu Lastri berjalan menuju ke arah pangkalan ojek di ujung kompleks dengan koper kecil di tangannya. Tampaknya, ia memutuskan untuk pergi dari rumah itu saat itu juga. Aku terpaku menyaksikan pemandangan tersebut. Belum sempat aku mencerna apa yang baru saja terjadi, pandanganku beralih ke ambang pintu rumah Mbak Ambar. Di sana, Mbak Ambar berdiri lemas, bersandar pada kusen pintu dengan tubuh yang gemetar hebat. Kedua tangannya memegang lembaran surat yang tadi dibawa oleh petugas pos. Wajahnya pucat pasi, seperti seluruh darah di tubuhnya baru saja disedot habis. Tiba-tiba, Mbak Ambar mendongak. Matanya yang sembab dan basah oleh air mata langsung tertuju ke arah tokomu. Pandangan kami bertemu. Kali ini, tidak ada ketakutan atau usaha untuk menghindar di matanya. Yang kulihat hanyalah keputusasaan yang teramat sangat, sebuah lambaian tangan tak kasat mata dari seseorang yang sedang tenggelam di tengah badai. Tanpa memikirkan risiko atau pandangan tetangga lagi, naluriku menggerakkan kakiku untuk melangkah keluar dari toko. Aku menutup pintu toko setengah tiang, lalu berjalan menyeberangi aspal jalanan yang mulai terasa panas menyengat. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Begitu aku sampai di teras rumahnya, Mbak Ambar langsung melangkah mundur ke dalam ruang tamu yang remang-remang, membiarkan pintu tetap terbuka seolah mengizinkanku masuk. Aku melangkah melewati ambang pintu dengan hati yang berdebar tidak karuan. Mbak Ambar, apa yang terjadi? Kenapa Ibu Lastri pergi seperti itu? Tanyaku dengan suara berbisik, takut terdengar sampai keluar. Mbak Ambar tidak langsung menjawab. Ia hanya menyerahkan lembaran kertas surat yang sudah agak remuk karena genggamannya yang terlalu erat. Tangannya yang dingin menyentuh jariku saat surat itu berpindah tangan. Dengan tangan yang ikut bergetar, aku mulai membaca baris demi baris tulisan tangan di atas kertas tersebut. Lembar demi lembar kalimat yang tertulis di sana seketika membuat duniaku serasa berputar terbalik, dan sebuah kebenaran yang mengerikan tentang 3 tahun kesepian Mbak Ambar akhirnya terungkap dengan sangat jelas, menghantam kesadaranku sebagai seorang pria bernama Agus. Huruf demi huruf yang tertera di atas kertas putih itu seolah melompat dan menusuk mataku. Aku, Agus, membaca setiap baris kalimat dengan napas yang semakin memburu. Di dalam ruang tamu yang remang-remang ini, suara detak jam dinding terdengar seperti dentangan godam yang menghakimi keberadaanku. Air mata Mbak Ambar yang jatuh membasahi lantai ubin menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan mencekam di antara kami. Surat itu bukan berisi untaian kata rindu atau kabar tentang rencana kepulangan sang suami dari pelayaran jauhnya. Surat itu adalah sebuah pengakuan tertulis yang jujur, dingin, dan sekaligus menghancurkan. Di sana, suaminya menuliskan permintaan maaf yang teramat besar. Bukan karena ia tidak bisa pulang karena urusan kontrak kerja yang diperpanjang, melainkan karena ia telah memilih untuk memulai hidup yang baru di belahan bumi lain. Ia mengaku telah menikah lagi dengan seorang wanita di negara tempat kapalnya sering bersandar, dan surat resmi yang dikirimkan ini adalah dokumen persetujuan perceraian yang meminta tanda tangan Mbak Ambar agar proses hukum mereka bisa diselesaikan dari jauh. Aku tahu aku pengecut karena baru mengatakannya sekarang setelah 3 tahun membiarkanmu dalam ketidakpastian. Tapi ini jalan terbaik untuk kita berdua. Kalimat itu tertulis di lembar terakhir, ditutup dengan tanda tangan yang tampak begitu tegas tanpa beban. Aku menurunkan surat itu dengan tangan yang lemas. Kepalaku terasa kosong seketika. 3 tahun lebih Mbak Ambar mengunci diri dalam kesepian, menjaga kesetiaan di tengah cemooh dan gunjingan tetangga, menanti dalam dinginnya malam-malam yang panjang, ternyata hanya untuk mendapati kenyataan bahwa dirinya telah didepak dari kehidupan pria yang ia tunggu. Gelagat kesepian, tatapan kosong di balkon,
dan kerinduan mendalam yang selama ini kubaca dari sosoknya, semua itu adalah akumulasi dari harapan palsu yang sengaja diulur-ulur oleh suaminya. Jadi, karena ini Ibu Lastri pergi, tanyaku dengan suara yang sangat pelan, hampir menyerupai bisikan. Mbak Ambar mengangguk pelan di sela-sela tangisnya yang mulai mereda, digantikan oleh keputusasaan yang dingin. Ibu tidak bisa menerima kenyataan kalau anak laki-laki kebanggaannya melakukan hal sekeji itu. Beliau malu, dan beliau menyalahkan saya karena dianggap tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga ini. Ibu memilih pergi ke rumah saudaranya di kota lain. Mbak Ambar kemudian menatapku dengan mata yang sembab dan merah. Kehampaan yang kulihat beberapa hari lalu kini telah berubah menjadi sebuah luka menganga yang begitu kentara. Mas Agus, malam itu, saat saya meminta tolong padamu, saya benar-benar berada di titik terendah hidup saya. Saya sudah tahu ada yang tidak beres dengan pernikahan kami sejak beberapa bulan lalu melalui pesan singkat, tapi surat ini benar-benar membunuh sisa-sisa harapan saya. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Rasa bersalah yang selama ini menghantuiku sejak malam terlarang itu kini bercampur aduk dengan rasa iba yang teramat sangat, sekaligus rasa amarah kepada pria yang telah menelantarkan wanita selembut Mbak Ambar. Hubungan intim yang kami lakukan malam itu, yang awalnya kukira hanyalah luapan gairah sesaat dari seorang wanita yang kesepian dan pria yang tergoda, ternyata memiliki akar psikologis yang jauh lebih dalam dan traumatis. Mbak Ambar malam itu sedang mencari pegangan, mencari validasi bahwa dirinya masih berharga sebagai seorang wanita, di tengah hancurnya harga diri yang diinjak-injak oleh suaminya sendiri. Aku melangkah mendekat, mengabaikan segala ketakutan akan desas-desus kompleks yang sebelumnya membuatku gemetar. Aku duduk di sofa di sampingnya, meletakkan surat itu di atas meja. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, aku berani menyentuh tangannya dengan cara yang murni, memberikan ketenangan, bukan gairah. Mbak Ambar, ucapku, mencoba mengumpulkan sisa-sisa ketegasan dalam suaraku. Apa yang dilakukan suamimu itu salah besar. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini setelah semua kesetiaan yang kamu berikan selama 3 tahun. Mbak Ambar menatap tangan kami yang bertautan, lalu perlahan menyandarkan kepalanya yang terasa berat di bahuku. Bahunya naik turun karena sisa-sisa isak tangis. Di dalam keheningan rumah yang kini terasa semakin luas itu, aku menyadari bahwa badai yang kuhadapi bukan lagi sekadar ketakutan akan ketahuan oleh warga atau Ibu Lastri. Badai yang sesungguhnya adalah bagaimana aku, seorang Agus, harus bersikap setelah ini. Rahasia kami kini memiliki lapisan baru yang jauh lebih kompleks. Mbak Ambar kini berada di ambang perceraian resmi, dan aku terlanjur masuk terlalu dalam ke dalam retakan hidupnya. Di atas segalanya, pertanyaan yang menghantuiku sejak fajar itu kembali muncul dengan gaung yang lebih keras. Setelah kebenaran ini terungkap, apa yang akan terjadi dengan statusku di dalam hidupnya, dan apa yang akan terjadi dengan masa depan kami di kompleks perumahan ini? Kehadiran Mbak Ambar yang bersandar di bahuku terasa begitu nyata, membawa sejenis keheningan yang berbeda dari malam terlarang itu. Jika malam itu dipenuhi oleh ketegangan gairah dan rasa bersalah yang mencekam, siang ini hanya ada rasa lelah yang teramat sangat dari 2 jiwa yang terombang-ambing oleh takdir. Aku, Agus, mengelap sisa air mata di sudut mataku sendiri. Aku sadar, posisi kami sekarang berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial. Suara angin siang bertiup melalui pintu yang terbuka setengah, menerbangkan ujung gorden ruang tamu. Aku tahu, para tetangga di luar sana mungkin mulai bertanya-tanya tentang kepergian Ibu Lastri yang mendadak dengan koper di tangannya. Namun, melihat wanita di sampingku yang begitu hancur, ketakutanku pada gunjingan kompleks perumahan perlahan-lahan surut, digantikan oleh naluri protektif yang lebih besar. Mas Agus? Suara Mbak Ambar memecah keheningan, terdengar serak namun jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ia menegakkan duduknya, menatap lembaran surat cerai di atas meja dengan tatapan yang kini tampak lebih tegas. Saya tidak boleh terus menangisi pria yang bahkan sudah melupakan nama saya di sana. Surat ini harus saya selesaikan. Aku menatap profil wajahnya dari samping. Ada gurat ketabahan yang mulai muncul di balik sisa-sisa kesedihannya. Apa yang mau Mbak lakukan sekarang? Kalau ada dokumen yang perlu diurus ke kelurahan atau pengadilan, saya bisa menemani, tawarku tanpa ragu. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku,
tanpa penyaringan logika lagi. Aku tahu, dengan menawarkan bantuan ini, aku berarti memilih untuk terlibat lebih jauh dalam badai kehidupannya. Mbak Ambar menoleh ke arahku, sepasang matanya menatapku dengan binar yang sulit diartikan. Ada rasa terima kasih yang mendalam, sekaligus keraguan yang samar. Mas Agus tidak takut? Jika warga melihat kita sering jalan bersama setelah Ibu Lastri pergi, mereka pasti akan mulai bicara yang tidak-tidak. Saya tidak mau menyeret Mas Agus ke dalam masalah saya. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman pahit namun penuh keyakinan. Aku meraih pulpen yang tergeletak di kantong kemejaku, lalu meletakkannya di dekat surat tersebut. Mbak, sejak malam itu, sejak saya melangkah masuk ke rumah ini dalam kegelapan, saya sudah menjadi bagian dari cerita ini. Saya tidak akan membiarkanmu menghadapi keparat itu sendirian secara hukum. Biarkan orang bicara apa, yang tahu kebenarannya adalah kita. Kata-kata itu seolah menjadi angin segar yang mengusir sisa-sisa kabut keputusasaan di wajah Mbak Ambar. Dengan tangan yang kini tidak lagi bergetar, ia mengambil pulpen tersebut. Ia menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan, lalu membubuhkan tanda tangannya di atas garis hitam yang telah disediakan di lembar dokumen perceraian itu. Tanda tangan itu bukan hanya sebuah akhir dari 3 tahun penantian yang sia-sia, melainkan juga sebuah proklamasi kebebasan dirinya dari belenggu masa lalu. Begitu pulpen itu diletakkan kembali, Mbak Ambar menatapku dengan senyuman pertama yang kulihat sejak berhari-hari lalu. Senyuman yang tidak lagi menyembunyikan kesepian, melainkan senyuman seorang wanita yang siap menyongsong lembaran baru. Namun, di balik kelegaan itu, aku tahu tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Proses perceraian ini akan memakan waktu berbulan-bulan, dan selama itu pula status Mbak Ambar di kompleks perumahan ini akan menjadi sorotan. Aku harus mengelola toko kelontongku dengan tetap menjaga profesionalitas, sembari menjadi sandaran rahasia bagi wanita di seberang jalanku. Saat aku berpamitan untuk kembali ke tokomu demi menghindari kecurigaan warga yang lebih luas, Mbak Ambar mengantarku sampai ke pintu depan. Sebelum aku melangkah keluar ke bawah terik matahari siang, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Mas Agus. Terima kasih karena sudah ada di sini, baik di malam yang dingin itu, maupun di siang yang jujur ini." Aku mengangguk, melangkah menyeberangi jalan dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Rahasia kami kini bukan lagi sebuah bom waktu yang menakutkan, melainkan sebuah ikatan tak kasat mata yang menuntutku untuk menjadi pria yang lebih bertanggung jawab. Sambil membuka kembali pintu toko kelontongku sepenuhnya, aku menatap langit siang yang cerah. Kisah ini belum selesai, namun arah angin kini telah berubah. Hari-hari setelah penandatanganan surat itu berjalan dalam ritme yang lambat namun penuh dengan kewaspadaan. Kompleks perumahan kami, yang sekilas tampak damai dengan pohon-pohon mangga yang rindang di pinggir jalan, sebenarnya memiliki telinga yang tajam dan mata yang tak pernah benar-benar terpejam. Aku, Agus, mulai merasakan perubahan atmosfer itu secara nyata di toko kelontongku. Kepergian Ibu Lastri yang mendadak dengan membawa koper besar ternyata tidak luput dari perhatian para ibu-ibu kompleks. Tokoku, yang biasanya menjadi tempat transaksi bumbu dapur dan sabun, kini merangkap menjadi pusat pengumpulan informasi informal. Setiap kali ada tetangga yang datang membeli sesuatu, mereka selalu menyelipkan pertanyaan-pertanyaan pancingan dengan nada yang berpura-pura santun. "Nak Agus," puji Bu RT suatu pagi sambil memilih-milih bawang merah di wadah plastik. "Kemarin itu ibu lihat ibunya suaminya Mbak Ambar pergi buru-buru naik ojek bawa tas besar, ya? Ada acara keluarga di kampung atau bagaimana? Kasihan amat Mbak Ambar ditinggal sendirian lagi, mana suaminya sudah bertahun-tahun tidak kelihatan batang hidungnya." Aku yang sedang menimbang gula pasir berusaha menjaga ekspresi wajahku agar tetap datar dan tenang. "Oh, kurang tahu pastinya, Bu. Mungkin memang ada urusan mendadak di kota sebelah," jawabku seadanya, mengemas gula ke dalam plastik es dengan gerakan yang sengaja dibuat santai. Begitu ya. Tapi kok mukanya Mbak Ambar belakangan ini kelihatan kusut sekali. Malah kemarin lusa saya lihat Nak Agus sempat menyeberang ke rumahnya agak lama sebelum toko dibuka penuh. Ada yang rusak lagi listriknya? Bu RT menyelidik, matanya menyipit dengan binar keingintahuan yang khas. Pertanyaan itu seperti cubitan kecil yang langsung membuat tengkuku tegang. Disinilah letak ujian terbesarku.
Aku harus melindungi privasi Mbak Ambar, sekaligus menjaga agar diriku tidak terlihat defensif yang justru akan mengundang kecurigaan lebih jauh. Iya, Bu. Kemarin itu saluran air di belakang rumahnya agak mampet, makanya saya bantu cek sebentar sebelum toko ramai. Kasihan kalau harus panggil tukang dari luar, biayanya mahal buat wanita sendirian, jawabku dengan nada sewajar mungkin, menonjolkan aspek tolong-menolong antar tetangga yang menjadi citra diriku selama ini. Bu RT akhirnya mengangguk-angguk, meski tampaknya jawaban itu belum sepenuhnya memuaskan dahaga gosipnya. Setelah beliau pergi, aku menghela napas panjang dan menyandarkan tubuhku di kursi kayu belakang meja kasir. Aku sadar, dinding rahasia yang kami bangun kini sedang digerogoti oleh rasa penasaran warga. Sementara itu, dari seberang jalan, kondisi Mbak Ambar perlahan-lahan menunjukkan perubahan yang melegakan sekaligus mencemaskan. Ia tidak lagi mengurung diri di dalam rumah seperti minggu-minggu sebelumnya. Sesekali, ia keluar untuk menyapu halaman dengan pakaian yang rapi, dan wajahnya tidak lagi sekusut dulu. Ada ketegasan baru yang memancar dari pembawaannya, ketegasan seorang wanita yang telah menerima kenyataan pahit dan memilih untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, keberanian Mbak Ambar untuk mulai mengurus proses hukum perceraiannya secara mandiri justru menjadi bahan bakar baru bagi desas-desus di kompleks. Beberapa kali dalam seminggu, sebuah mobil taksi daring datang menjemputnya di pagi hari dan mengantarkannya pulang menjelang sore. Di lingkungan yang mengagungkan konsep rumah tangga konvensional, seorang istri pelaut yang mendatangkan taksi berulang kali tanpa kejelasan tujuan adalah pemandangan yang memicu bisik-bisik di pos ronda. Setiap malam, ketika toko sudah kututup rapat dan lampu-lampu jalan mulai menyala temaram, aku sering berdiri di balik jendela kamarku di lantai atas. Aku menatap ke seberang jalan, ke arah jendela ruang tamu Mbak Ambar yang kini selalu menyala terang, tidak lagi remang-remang seperti malam terlarang itu. Hubungan kami saat ini berada dalam fase yang sangat unik. Kami tidak lagi berkomunikasi secara langsung demi meredam kecurigaan warga, namun ada sebuah pemahaman tanpa kata yang terjalin di antara kami. Setiap kali aku melihat gorden rumahnya bergerak sedikit di malam hari, aku tahu ia sedang memastikan bahwa aku baik-baik saja di seberang sini. Kami adalah dua orang yang terikat oleh sebuah rahasia besar, sebuah kesalahan masa lalu yang bertransformasi menjadi rasa tanggung jawab yang mendalam di tengah kepungan pasang mata yang siap menghakimi. Dan aku tahu, ketenangan semu ini tidak akan bertahan lama sebelum badai yang sesungguhnya dari proses hukum yang ia jalani mulai mengetuk pintu kompleks perumahan ini. 2 bulan berlalu sejak penandatanganan surat itu, dan kompleks perumahan kami tampak kembali ke ritme normalnya. Desas-desus tentang kepergian Ibu Lastri perlahan-lahan terkikis oleh gosip-gosip baru yang lebih segar di antara warga. Aku, Agus, mulai bisa bernapas sedikit lebih lega. Toko kelontongku tetap berjalan seperti biasa, menjadi tempatku menyibukkan diri agar pikiran tidak melulu melayang ke rumah berlantai 2 di seberang jalan. Namun, ketenangan di kompleks perumahan pinggiran kota ini sering kali menipu. Keheningan hanyalah jeda sebelum sebuah kejutan besar datang mengetuk pintu. Sore itu, langit di atas kompleks berwarna jingga pekat, menandakan senja yang mulai turun. Udara terasa agak gerah setelah seharian penuh dinaungi matahari terik. Aku sedang sibuk menyusun beberapa kardus air mineral di sudut toko ketika sebuah mobil sedan hitam mewah berplat nomor ibu kota perlahan memasuki jalan kompleks dan berhenti tepat di depan rumah Mbak Ambar. Jantungku seketika berdegup kencang. Instingku sebagai pria yang terbiasa mengamati lingkungan langsung menangkap ada sesuatu yang tidak biasa. Dari dalam mobil, turun seorang pria berusia sekitar awal 30 tahunan. Postur tubuhnya tegap, mengenakan kemeja rapi, dan pembawaannya tampak sangat formal. Ia membawa sebuah tas dokumen dari kulit berwarna hitam. Pria itu bukan suami Mbak Ambar, aku tahu betul wajah suaminya dari foto pernikahan yang dulu pernah kulihat sekilas, melainkan seseorang yang tampak seperti utusan resmi. Pria itu mengetuk pagar rumah Mbak Ambar. Tak lama kemudian, Mbak Ambar keluar. Dari seberang jalan, aku bisa melihat perubahan drastis pada ekspresi wajah wanita itu. Ia tampak terkejut, namun segera menguasai diri dan membukakan pintu pagar, mempersilakan pria asing itu masuk ke dalam ruang tamu. Pintu rumah kemudian ditutup, menyisakan tanda tanya besar yang kembali bergemuruh di dalam dadaku. Aku berdiri terpaku di ambang pintu toko,
memegang sapu lidi dengan cengkeraman yang erat. Rasa cemas yang sempat mereda selama beberapa minggu ini kini kembali menyeruak, bahkan lebih intens. Siapa pria itu? Apakah dia pengacara yang diutus oleh suaminya dari luar negeri untuk mempercepat proses perceraian? Atau ada tuntutan lain yang lebih pelik terkait harta Gonogini atau kepemilikan rumah berlantai 2 tersebut? 1 jam berlalu terasa seperti 1 harian penuh bagiku. Konsentrasiku melayang total. Beberapa pembeli yang datang terpaksa harus mengulang ucapan mereka karena aku kerap salah mengambil barang pesanan. Mataku terus melirik ke arah pintu rumah di seberang jalan yang masih tertutup rapat. Hingga akhirnya, menjelang maghrib, pintu rumah itu terbuka. Pria berkemeja rapi itu keluar, menjabat tangan Mbak Ambar dengan sikap formal, lalu masuk ke dalam mobil sedannya dan melaju pergi meninggalkan kompleks. Mbak Ambar tidak langsung masuk ke dalam rumah. Ia berdiri di teras, menatap kosong ke arah mobil yang menjauh. Di bawah temaram lampu teras yang baru saja menyala, wajahnya tampak sangat lelah, memikul beban yang tampaknya jauh lebih berat dari yang bisa ia tanggung sendirian. Kemudian, ia memalingkan wajahnya dan menatap langsung ke arah tokomu. Tatapannya malam ini berbeda. Tidak ada ketakutan akan gosip tetangga, tidak ada keraguan. Itu adalah tatapan seorang wanita yang sedang meminta pertolongan darurat. Tanpa verbal, lambaian tangan kecilnya yang samar seolah memanggilku untuk datang. Aku menelan ludah, merasakan tenggorokanku mendadak kering. Aku melirik ke kanan dan ke kiri. Jalanan kompleks mulai sepi karena warga bersiap untuk ibadah maghrib. Dengan cepat, aku membalik papan tanda toko menjadi tutup, mengunci pintu geser besi tokomu, lalu melangkah lebar menyeberangi jalanan aspal yang mulai mendingin. Setiap langkah yang kuambil malam ini terasa seperti melangkah kembali ke dalam lingkaran takdir yang rumit. Aku tahu, apapun yang dibawa oleh pria asing itu di dalam tas dokumennya, hal tersebut akan mengubah jalannya cerita kami. Dan aku, Agus, telah memantapkan hati untuk tidak lagi bersembunyi di balik etalase toko. Aku melangkah masuk ke halaman rumah Mbak Ambar, siap menghadapi babak baru dari badai yang belum usai ini. Suasana di dalam ruang tamu Mbak Ambar terasa lebih dingin malam ini, meski udara di luar sebenarnya cukup gerah. Sebuah lampu gantung dengan cahaya putih pucat menerangi ruangan, memantulkan bayangan kami berdua di atas lantai ubin yang bersih. Di atas meja kaca yang berada di antara kami, terletak sebuah map tebal berwarna biru tua, oleh-oleh dari pria bermobil sedan yang baru saja pergi beberapa menit lalu. Aku, Agus, duduk dengan posisi tegap, mencoba menyembunyikan gemuruh yang sejak tadi berkecamuk di dalam dada. Pandanganku beralih dari map biru itu ke arah Mbak Ambar yang duduk di seberangku. Wanita itu tampak menunduk, kedua tangannya saling bertautan di atas pangkuan, meremas jemarinya sendiri dengan gelisah. "Siapa pria tadi, Mbak?" tanyaku akhirnya, memecah keheningan dengan suara yang sengaja kuperhalus agar tidak terkesan mengintimidasi. Mbak Ambar menghela napas panjang. Sebuah helaan yang terdengar sangat berat seolah-olah separuh oksigen di ruangan ini tersedot habis. Ia mendongak, menatapku dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Pria tadi adalah perwakilan hukum yang ditunjuk oleh mantan mertua saya, Ibu Lastri, dan keluarga besar suaminya di Jakarta, jawabnya dengan suara yang agak bergetar. Aku mengerutkan kening. Keluarga besar? Bukankah surat perceraian kemarin dikirim langsung oleh suamimu dari luar negeri? Kenapa sekarang melibatkan pihak keluarga di sini? Mbak Ambar meraih map biru tersebut, membukanya dengan perlahan, lalu menyodorkan selembar dokumen yang penuh dengan klausul hukum ke hadapanku. Suami saya memang menginginkan perceraian ini agar bisa legal dengan kehidupan barunya di sana. Tapi, Ibu Lastri dan keluarga besarnya memiliki pemikiran lain. Mereka tidak terima jika perceraian ini terjadi karena kesalahan anak laki-laki mereka. Mereka menganggap, ini semua adalah aib keluarga yang harus ditutupi dengan cara apapun. Aku mulai membaca lembar dokumen tersebut dengan saksama. Lembar demi lembar berisi draft kesepakatan yang diajukan oleh pihak pengacara keluarga. Di dalam draft tersebut, mereka menawarkan sejumlah kompensasi finansial yang sangat besar, termasuk kepemilikan penuh atas rumah berlantai 2 ini untuk Mbak Ambar. Namun, ada satu syarat mutlak yang tertulis dengan sangat jelas dan mengikat. Di dalam persidangan nanti, Mbak Ambar harus bersedia mengganti alasan gugatan perceraian.
Ia harus mengaku bahwa perceraian ini terjadi atas dasar ketidakcocokan sepihak atau kesalahan dari dirinya sendiri, bukan karena suaminya yang telah menikah lagi. Dengan kata lain, mereka ingin membeli kebenaran. Mereka ingin Mbak Ambar memikul seluruh kesalahan dan stigma negatif sebagai seorang istri yang gagal, demi menjaga nama baik dan reputasi sosial keluarga besar suaminya serta karir sang anak di perusahaan pelayaran asing tersebut. Mereka mau mengorbankan nama baikmu, Mbak, demi menutup bangkai yang sudah membusuk itu? Tanyaku, rasa amarah mulai merayap naik dan menghangatkan dadaku. Sebagai pria yang tahu persis bagaimana menderitanya Mbak Ambar selama 3 tahun ini, draft kesepakatan ini terasa seperti sebuah penghinaan yang teramat keji. Mereka tahu saya sendirian, Mas Agus, bisik Mbak Ambar, air matanya kini benar-benar luruh, membasahi pipinya yang tampak semakin tirus. Mereka tahu saya tidak punya biaya untuk menyewa pengacara papan atas jika kasus ini berlarut-larut di pengadilan. Pria tadi bahkan secara halus mengancam, jika saya menolak kesepakatan ini, mereka akan membawa kasus ini ke jalur yang lebih rumit, memperlambat prosesnya, dan membuat hidup saya di lingkungan ini semakin tidak tenang dengan menyebarkan narasi bahwa sayalah yang menelantarkan suami. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Skenario ini berubah menjadi jauh lebih kotor dari yang kubayangkan. Kebenaran yang kami ketahui di dalam rumah ini kini sedang ditantang oleh kekuatan uang dan kekuasaan keluarga besar dari kota. Aku menatap Mbak Ambar yang tampak begitu rapuh di depanku. Ia berada di posisi yang sangat sulit. Menerima kesepakatan berarti membiarkan dirinya dicap buruk oleh dunia luar, namun menolak berarti siap menghadapi perang hukum yang panjang dan melelahkan sendirian. Lalu, apa keputusanmu, Mbak? Tanyaku, menahan gejolak emosi di dalam suaraku. Mbak Ambar menatapku balik, dan di dalam matanya yang basah, aku melihat sebuah keraguan yang teramat besar. Ia seolah sedang berdiri di tepi jurang, bingung harus melompat atau bertahan menghadapi badai. Dan di malam yang semakin larut itu, aku menyadari bahwa keputusannya tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, melainkan juga pada diriku, Agus, pria yang telah terikat terlalu dalam sejak malam hujan 2 bulan lalu. Keheningan di ruang tamu itu terasa semakin mencekam setelah isi map biru itu terungkap sepenuhnya. Cahaya putih dari lampu gantung di atas kami seolah mempertegas gurat-gurat kelelahan di wajah Mbak Ambar. Aku, Agus, masih menatap lembaran kertas di atas meja dengan rahang yang mengeras. Otakku berputar cepat, menimbang-nimbang segala kemungkinan buruk yang bisa menimpa wanita di hadapanku ini. Saya benar-benar bingung, Mas Agus, suara Mbak Ambar memecah kesunyian, terdengar nyaris seperti bisikan keputusasaan. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa, menatap langit-langit rumah dengan pandangan kosong. Rumah ini, uang kompensasi itu, secara materi memang sangat besar untuk wanita sendirian seperti saya. Tapi taruhannya adalah harga diri saya. Kalau saya menandatanganinya, seluruh kompleks ini, bahkan keluarga saya di kampung, akan mengira bahwa sayalah istri yang tidak berbakti, yang diceraikan karena kesalahan sendiri. Aku menarik napas panjang, mencoba meredam amarah yang sempat membakar dadaku. Aku tahu, jika aku berbicara dalam keadaan emosi, itu tidak akan membantu menyelesaikan masalah. Sebagai seorang pria, aku harus menjadi penopang yang rasional di saat ia kehilangan arah. Mbak Ambar, pangguku lembut namun dengan nada yang tegas. Aku memajukan posisi dudukku, menatap langsung ke dalam kedua matanya yang masih basah. Uang dan rumah ini memang bisa menjamin kehidupan fisikmu untuk beberapa tahun ke depan. Tapi, apakah semua materi itu bisa menebus rasa bersalah dan stigma buruk yang akan melekat padamu seumur hidup? Sesuatu yang bahkan tidak pernah kamu lakukan? Mbak Ambar menoleh ke arahku, bibirnya sedikit bergetar. Tapi kalau saya menolak, Mas, mereka punya segalanya untuk menghancurkan saya di pengadilan. Pria berkemeja rapi tadi bilang, mereka bisa menyewa saksi palsu atau memutarbalikkan fakta. Saya tidak punya siapa-siapa di kota ini untuk membela saya. Mendengar kalimat, tidak punya siapa-siapa, keluar dari mulutnya, ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatiku. Rasa iba yang kupendam sejak lama kini bertransformasi menjadi sebuah komitmen yang bulat. Aku teringat kembali pada malam hujan beberapa bulan lalu, saat aku melangkah melewati batas sebagai tetangga biasa. Jika malam itu aku bersedia berbagi kehangatan di tengah kesepiannya,
maka di saat badai hukum seperti ini datang, aku tidak boleh menjadi pengecut yang bersembunyi di balik etalase toko kelontongku. Kamu punya aku, Ambar, ucapku, melepaskan embel-embel, Mbak, yang selama ini menjadi dinding pembatas formalitas di antara kami. Mbak Ambar tertegun. Matanya melebar sedikit, terkejut mendengar kelugasan suaraku dan perubahan cara panggilku. Aku memang cuma seorang Agus, pemilik toko kelontong kecil di seberang jalan. Aku tidak punya uang melimpah atau koneksi hukum seperti keluarga mantan suamimu, lanjutku dengan tatapan yang tidak goyah sedikit pun. Tapi aku punya hati yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Aku tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian ke pengadilan untuk mengakui kesalahan yang dilakukan oleh pria lain. Kalau mereka mau bermain kotor di pengadilan, kita akan hadapi. Kita cari bantuan hukum yang jujur. Masih banyak lembaga bantuan hukum gratis yang mau membela kasus seperti ini. Mbak Ambar menatapku lama, seolah sedang mencari celah kebohongan atau keraguan di wajahku. Namun, yang ditemukannya hanyalah ketulusan seorang pria yang siap pasang badan untuknya. Perlahan, gurat ketakutan di wajahnya mulai terkikis, digantikan oleh rasa aman yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Ia mengulurkan tangannya yang dingin, menyentuh punggung tanganku yang berada di atas meja. Mas Agus, kenapa kamu mau melakukan ini semua untukku? Risiko ini terlalu besar untuk hidupmu yang tenang. Aku membalikkan telapak tanganku, menggenggam jemarinya dengan erat, memberikan kehangatan yang murni untuk mengusir rasa dingin yang menderanya. Karena sejak malam itu, Ambar, hidupku sudah tidak lagi sama. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu seolah tidak terjadi apa-apa di antara kita. Menjaga harga dirimu sekarang adalah bagian dari tanggung jawabku. Di bawah temaram malam yang semakin larut, sebuah keputusan besar akhirnya diambil di dalam rumah berlantai 2 itu. Map biru tua berisi draft kesepakatan palsu itu perlahan ditutup oleh Mbak Ambar, menandakan bahwa kami memilih jalan yang terjal namun terhormat. Kami tahu, dengan menolak kesepakatan ini, kami baru saja menabuh genderang perang melawan pihak yang jauh lebih kuat. Namun, dengan tangan yang saling menggenggam, aku tahu bahwa Agus tidak akan membiarkan wanita seberang jalan ini jatuh sendirian ke dalam jurang. Keputusan telah bulat. Map biru berisi draft perdamaian palsu itu dikembalikan oleh Ambar dalam keadaan utuh tanpa tanda tangan. Penolakan itu ibarat menyulut sumbu pendek pada sebuah bom waktu. Aku, Agus, tahu betul bahwa keluarga mantan suaminya di Jakarta tidak akan tinggal diam menerima pembangkangan ini. Di sela-sela waktu menjaga toko kelontong, aku mulai menemani Ambar mendatangi sebuah lembaga bantuan hukum di pusat kota. Kami mengumpulkan bukti-bukti pengiriman uang dari luar negeri yang mendadak terhenti, serta salinan surat pengakuan pernikahan kedua suaminya yang sempat difoto sebelum dokumen aslinya diminta kembali. Kami bersiap untuk skenario terburuk di persidangan. Namun, apa yang kami persiapkan secara hukum ternyata sama sekali tidak sebanding dengan hantaman takdir yang datang langsung ke depan pintu rumah. 3 minggu setelah penolakan draft tersebut, kompleks perumahan kami dilanda cuaca ekstrim. Angin malam berembus sangat kencang, menggoyang papan nama toko kelontongku hingga menimbulkan suara derit besi yang ngilu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Perasaanku tidak enak sejak senja. Rasa cemas yang tak kasat mata terus berputar-putar di dalam dadaku, membuatku hanya bisa berbaring telentang menatap langit-langit kamar yang gelap. Tepat pukul 2 pagi, di saat seluruh kompleks telah terlelap dalam senyap yang dingin, firasat burukku mendadak menjadi kenyataan. Dari arah seberang jalan, terdengar suara deru mesin mobil yang sangat halus, disusul oleh suara pintu mobil yang tertutup dengan dentuman berat. Aku langsung bangkit dari tempat tidur, melangkah cepat menuju jendela lantai atas, dan menyibak sedikit gorden. Di bawah temaram lampu jalan yang bergoyang ditiup angin, jantungku rasanya melompat keluar dari rongga dada. Sebuah mobil SUV hitam besar parkir tepat di depan pagar rumah Ambar. Bukan pria berkemeja rapi dari firma hukum yang turun, melainkan 2 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit gelap. Yang membuat sekujur tubuhku seketika mendingin adalah pria ketiga yang keluar dari pintu belakang mobil. Sinar lampu jalan menerangi wajahnya yang tirus, dengan potongan rambut cepak dan sorot mata yang tajam berwibawa. Itu adalah Rian, suami Ambar. Pria pelaut yang selama 3 tahun ini dikabarkan berada di belahan bumi lain dan telah menikah lagi.
dia pulang. Kehadirannya yang mendadak di jam sekecil ini, tanpa pemberitahuan dan didampingi oleh dua pria asing, sama sekali tidak memancarkan aura kerinduan seorang suami yang kembali ke pelukan istrinya. Langkah kakinya menerjang pagar rumah dengan kasar. Tanpa mengetuk dengan sopan, salah satu pria berjaket kulit langsung menggedor pintu kayu rumah Ambar dengan kepalan tangan yang kuat. Suara hantaman itu terdengar menggelegar di tengah sunyinya malam kompleks. "Ambar, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam." Suara teriakan Rian terdengar berat dan penuh emosi, bersaing dengan deru angin malam. Di dalam kamar tokomu, kepalaku mendadak pening. Keringat dingin bercucuran membasahi pelipisku. Pikiranku berputar liar. Mengapa Rian pulang secara rahasia seperti ini? Mengapa ia membawa orang-orang berbadan tegap? Apakah ini taktik intimidasi fisik dari keluarga besarnya karena Ambar menolak menandatangani surat kesepakatan palsu itu? Aku melihat lampu ruang tamu di seberang jalan mendadak menyala. Pintu depan terbuka sedikit, menampilkan sosok Ambar yang gemetar ketakutan dengan daster panjangnya. Begitu pintu terbuka, Rian dan kedua orang itu langsung menerobos masuk tanpa permisi, dan pintu langsung ditutup kembali dengan bantingan keras yang memekakkan telinga. Rasa takut di dalam diriku seketika bergolak menjadi kepanikan yang luar biasa. Ambar dalam bahaya. Sebagai pria yang telah berjanji untuk tidak membiarkannya berjalan sendiri, aku tidak bisa hanya diam menonton dari balik jendela. Dengan tangan yang gemetar, aku menyambar sebuah senter besi besar dan kunci pas dari laci meja, lalu berlari turun tangga secepat yang kubisa. Aku membuka pintu belakang tokomu, menyelinap keluar ke jalanan aspal yang dingin, dan berlari mengendap-endap menyeberangi jalan menuju ke samping rumah Ambar. Aku merapatkan tubuhku ke dinding luar ruang tamu, tepat di bawah jendela kaca yang tertutup rapat namun menyisakan celah suara. Dadaku naik turun memburu napas. Dari dalam, suara bentakan Rian terdengar sangat jelas dan penuh intimidasi. "Kamu pikir kamu siapa, Ambar? Berani-beraninya menolak kesepakatan dari pengacaraku," bentak Rian. Suara hantaman tangan di atas meja kaca terdengar bergetar. "Keluargaku sudah berbaik hati memberikan rumah ini dan uang. Tapi kamu malah mau menghancurkan karierku di perusahaan dengan membawa bukti-bukti pernikahan keduaku ke pengadilan. Tanda tangani dokumen ini sekarang, atau aku pastikan kamu keluar dari rumah ini malam ini juga tanpa membawa selembar benang pun." "Tidak, Rian. Aku tidak akan membiarkan diriku dicap sebagai istri pezina atau wanita rusak di depan hakim hanya untuk menyelamatkan mukamu yang busuk." Suara Ambar terdengar melengking, bercampur isak tangis yang tertahan namun penuh keberanian. "Kurang ajar. Perang." Suara vas bunga hancur berkeping-keping menghantam lantai, disusul oleh jeritan tertahan dari Ambar. Mendengar jeritan itu, seluruh logikaku lumpuh. Rasa takutku menguap digantikan oleh amarah yang membakar puncak kepalaku. Aku tidak bisa membiarkan kekerasan terjadi di depan mataku. Dengan mencengkeram senter besi di tangan kanan, aku berlari menuju pintu depan, bersiap untuk mendobraknya dengan seluruh kekuatan tubuhku. Namun, tepat saat tanganku menyentuh gagang pintu untuk mendorongnya masuk, sebuah kejutan yang teramat mengerikan dan di luar nalar terjadi di dalam ruangan. "Dor!" Sebuah suara ledakan yang sangat nyaring dan memekakkan telinga bergema dari dalam ruang tamu, menembus kaca jendela dan merobek keheningan malam pukul 2 pagi itu. Suara itu bukan suara vas pecah, bukan suara pintu dibanting. Itu adalah suara tembakan senjata api. Seketika itu juga, semua suara bentakan, makian, dan isak tangis di dalam rumah mendadak terhenti total. Keheningan yang luar biasa mencekam langsung menyelimuti rumah berlantai 2 itu. Aku terpaku di ambang pintu, tubuhku mendadak kaku seperti batu, dan napas lambatku terhenti di tenggorokan. Genggaman tangan perkakas besiku terlepas begitu saja, jatuh menghantam lantai teras dengan suara dentang yang hampa. Pintu depan yang tadinya terkunci perlahan-lahan bergerak, terbuka sedikit demi sedikit dari dalam akibat embusan angin malam. Menampilkan siluet ruangan yang bersimbah cahaya putih pucat. Di dalam sana, di atas lantai ubin yang dingin, sebuah genangan merah pekat perlahan mulai merambat keluar dari balik meja. Mataku terbelalak lebar, menatap lurus ke dalam kegelapan ruang tamu dengan rasa ngeri yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Sebuah kenyataan yang teramat mengejutkan dan mengerikan kini terhampar di depan mataku,
memaksa sebuah pertanyaan terakhir mengunci kesadaranku sebagai Agus. Bau mesiu yang menyengat langsung menusuk hidungku begitu daun pintu itu bergeser terbuka diterpa angin malam. Kakiku, Agus, terasa seperti dipaku ke lantai teras. Senter besi dan kunci pas yang tadinya kugenggam erat kini tergeletak tak berarti di dekat kakiku. Seluruh persendianku bergetar hebat. Di dalam ruang tamu yang hanya diterangi cahaya putih pucat itu, keheningan mendadak terasa lebih mematikan daripada suara ledakan yang baru saja merobek malam. Mataku terbelalak, memindai isi ruangan dengan jantung yang berdegup begitu kencang hingga telingaku berdenging. Di dekat meja kaca yang kini telah bergeser, sesosok tubuh pria tegap tampak terkapar telentang di atas lantai ubin. Darah segar berwarna merah pekat mengalir deras dari bagian dadanya, merembes cepat ke sela-sela marmer yang putih. Itu adalah Rian. Pria pelaut yang baru saja beberapa menit lalu berteriak penuh kuasa, kini diam tak bergerak dengan tatapan mata yang kosong menatap langit-langit rumah. Kedua pria berjaket kulit yang tadi mendampinginya berdiri terpaku beberapa langkah di belakang tubuh Rian. Wajah mereka yang tadinya garang kini pucat pasi, memancarkan keterkejutan yang sama besarnya denganku. Namun, kejutan terbesar yang membuat bulu kuduku berdiri bukan hanya melihat tubuh Rian yang bersimbah darah. Di ujung ruangan, di dekat pintu kamar yang gelap, berdiri sesosok wanita. Tangannya yang gemetar hebat memegang sebuah pistol hitam laras pendek. Namun, wanita itu bukan Ambar. "Ibu?" bisik Ambar dari sudut sofa, tubuhnya meringkuk ketakutan dengan wajah yang basah oleh air mata. Ia menatap sosok di depannya dengan pandangan tidak percaya. Wanita tua dengan rambut yang sebagian besar telah memutih itu perlahan menurunkan senjatanya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput, namun sorot matanya memancarkan kombinasi antara rasa sakit, amarah, dan ketegasan yang mutlak. Ia adalah Ibu Lastri. Ibu kandung Rian yang 2 bulan lalu pergi meninggalkan rumah ini dengan koper di tangannya. Ibu tidak membesarkan seorang pengecut, Rian. Suara Ibu Lastri terdengar bergetar namun dingin, menggantung di udara malam yang pengap oleh bau mesiu. Ia berbicara pada tubuh anaknya yang sudah tidak bernyawa. Ibu tidak membesarkan seorang pria yang mengemis kehormatan dengan cara menginjak-injak harga diri seorang wanita yang telah setia menunggunya selama 3 tahun. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan dengan sangat perlahan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Otakku serasa lumpuh. Ibu Lastri, yang kukira pergi karena malu dan menyalahkan Ambar, ternyata menyimpan rencana lain. Ibu Lastri perlahan menorehkan pandangannya ke arahku. Sepasang matanya yang tajam menatapku, Agus, si pemilik toko kelontong di seberang jalan. Tidak ada riak keterkejutan di wajahnya melihatku berada di dalam rumah itu pada pukul 2 pagi. "Nak Agus," panggil Ibu Lastri dengan nada yang mendadak sangat tenang, ketenangan yang justru terasa sangat mengerikan di situasi seperti ini. "2 bulan lalu, saat Ibu mendatangi tokomu, Ibu bilang insting seorang ibu tidak pernah keliru. Ibu tahu menantuku menyimpan rahasia besar denganku. Tapi Ibu juga tahu, anak laki-lakiku di luar sana telah melakukan dosa yang jauh lebih besar." Wanita tua itu berjalan mendekat ke arah meja, meletakkan senjata api itu dengan perlahan di samping map biru tua yang kini terciprat noda darah. "Ibu tidak pernah pergi ke kota lain, Nak Agus. Ibu tahu Rian akan pulang secara rahasia malam ini, untuk memaksa Ambar menandatangani surat itu secara fisik karena jalur hukumnya mulai terjepit. Ibu sengaja menunggu di penginapan depan kompleks, menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan aib keluarga ini dengan tangan Ibu sendiri," lanjut Ibu Lastri, menatap lurus ke dalam mataku. Kedua pria berjaket kulit yang dibawa Rian perlahan mundur, menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam pusaran konflik keluarga yang berujung maut. Tanpa mengucap sepatah kata pun, mereka memilih berbalik dan berlari keluar menuju mobil SUV, meninggalkan bos mereka yang telah terbujur kaku. Suara deru mobil mereka yang menjauh dengan tergesa-gesa menjadi penanda bahwa malam ini tidak akan pernah ada jalan kembali bagi kami semua. Ambar bangkit dari sofa, berlari memeluk kaki ibu mertuanya sambil menangis histeris. Di tengah kekacauan emosi itu, Ibu Lastri kembali menatapku. Sebuah senyuman tipis yang syarat akan kepasrahan muncul di wajah senjanya. "Nak Agus, tolong jaga Ambar setelah ini. Ambilkan gawai di atas meja, hubungi polisi. Katakan pada mereka bahwa seorang ibu baru saja menghukum anaknya sendiri."
Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kini bersimbah darah, memandang Ambar yang menangis di pelukan Ibu Lastri. Malam yang berawal dari gelagat kesepian seorang wanita di seberang jalan, kini berakhir dengan sebuah ledakan yang menghancurkan seluruh masa lalu kami. Sambil meraih telepon genggam dengan tangan yang masih gemetar, aku tahu bahwa kehidupan tenang yang selama ini kujalani di kompleks perumahan ini telah berakhir sepenuhnya, digantikan oleh sebuah takdir baru yang harus kuhadapi bersama wanita yang kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian, tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.